الصالحات وللمكارم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seluruh keluargaku, rumah muslim dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini di momentum Syaidul Ayam. Syukur alhamdulillah kita semuanya kembali Allah takdirkan dalam rangkaian kegiatan program eksklusif rumah muslim yang insya Allah pagi hari ini dibuka sesi webinar eksklusif di Syaidul Ayam. Nah, kalau sebab itu, Bunda, Abang Kakak, ATT, dimanapun berada yang sudah pada nampak hadir pada kesempatan pagi hari ini, ya, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, tidak pernah lisan kita henti-hentinya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pandainya kita bersyukur, Bunda Yeni, Bunda Harun, kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan ridha dan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat bersalam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini Abdul kembali bisa menyapa seluruh keluarga besar rumah muslim dari Sabang sampai Merauke. Ada yang mau berangkat ke Merauke kayaknya Bang Fikri ya, Masya Allah pagi-pagi sudah on the way saja. Amanilah di perjalanannya ya, Masya Allah. Yuk, yuk. Ayo diajak lagi teman-teman yang lainnya. Sayang banget kalau hanya kita yang masuk dan tidak dapat dan teman-teman kita nggak dapat ilmu yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sayang banget ya. Karena spesial di momentum Syaidul Ayam ini kita menghadirkan satu narasumber yang sangat luar biasa. Ayo Bunda Abang Kakak ya. Maka tunggu apa lagi? Boleh dong di pagi hari ini supaya lebih semangat di momentum Hari Proklamasi Indonesia, di Hari Kemerdekaan. Masya Allah ya, semangatnya jangan sampai kalah dengan para pejuang. Ada. Dan juga kita para pejuang ya, para pejuang penuntut ilmu. Masya Allah. So, boleh ya Bunda Abang Kakak semuanya kembali di-bless, kembali di-boomkan, kembali di-syiarkan link Zoom kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Halalan Thaibah ya Bunda mau disebarkan ke seluruh nomor WhatsApp yang ada di kontak handphonenya, mau juga diumumin di speaker masjidnya. Bunda Harum boleh minta izin tuh ke takmir masjidnya ya, boleh diumumin. Ayo warga-warga dan semuanya silakan lah ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Ya seperti biasa juga ya Bunda Bang Kakak, setelah kita terus mensyiarkan tidak pernah lelah dan letih karena nggak tahu dari syiar yang mana yang akan Allah ridhai untuk sama-sama kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tugas kita bergerak, terus bergerak, ikhtiar iman maksimal, hasilnya kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ya Bunda Bang Kakak, seperti biasa di booster pagi hari di momentum Syaidul Ayam, apalagi nih di momentum rajanya hari, Allah selalu melipat gandakan pahala-pahala orang-orang yang senantiasa terus berkontribusi. Ya terkhusus bagi Bunda Bang Kakak yang senantiasa mudawamah, yang senantiasa continue untuk sama-sama melakukan aktiviti ataupun program di sedekah subuhnya. Masya Allah ya. Boleh ya Bunda bergabung bersama kami di sedekah subuhnya lewat nomor rekening 7266250268. Tentu tidak harus banyak gitu kan ya, apa yang kita berikan. Cukup dengan tangan kecil yang ikhlas, karena sebab cahaya tak selalu datang dari sorotan yang besar. Ada dari tangan kecil yang menghadirkan keikhlasan dari setiap kebaikan. Dan ayo Bunda Bang Kakak, yuk yang mau bergabung silakan, mau diketik juga boleh, mau di scan barcode-nya juga lebih simpel juga boleh, di capture dulu ayah Bunda ya silahkan ya. Dan mudah-mudahan ayah Bunda Abang Kakak apapun yang telah ayah Bunda Abang Kakak keluarkan
melalui program-program yang diinisiasi oleh Rumah Muslim. Semoga itu juga seiring berjalannya waktu Allah terus mengalirkan pahala kebaikan kepada ayah bunda abang kakak semuanya ya. Terus Abdul juga mengucapkan terima kasih banyak nih kepada segenap keluarga besar SSD. Mana suaranya SSD mana nih? Masya Allah ya. Itu keluarga sedekah support dakwah sebagai ring pertamanya Rumah Muslim, dan yang selalu support tidak hanya harta tapi pemikiran, kontribusi yang lainnya yang senantiasa selalu disampaikan. Semoga ya bunda abang kakak semuanya mendapatkan aliran pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Dan ayah bunda jangan lupa nih, insya Allah pagi hari ini selepas kegiatan eksklusif spesial Saidul Ayam, kita akan lanjut di kajian duha ya, yang insya Allah nanti akan bersamai oleh Ustaz Muslim Al-Fatih ya. Dan jangan sampai lupa juga sebelum kelasnya ditutup ada kelas intensif nih untuk seluruh keluarga besar Rumah Muslim dimanapun berada yang belum mendaftarkan diri, segera mendaftarkan diri di program kelas intensif. Ada 2 sesi, 1 bab muamalah, 1 bab tajwid. Insya Allah setiap pertemuannya 8 kali pertemuan, berarti kurang lebih ada 16 kali pertemuan ya, dengan nanti sama-sama kita di ending akan mengikuti berbagai keseruan games dan juga beberapa hal yang tentunya akan membuat kelas ini lebih berwarna dan lebih seru ya. Kalau ayah bunda abang kakak, tunggu apa lagi? Dua-duanya penting, muamalah juga penting untuk keseharian kita bertransaksi dan sebagainya. Tajwid juga lebih penting. Karena apa? Karena Al-Quran yang kita baca harus selalu benar sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda abang kakak, dengan 4 guru kita akan belajar bareng ya. Masya Allah, tabarakallah nih yang sudah pada daftar khususnya ya. Dan spesialis Sedol Ayam Bunda Titi Tituban ya, Masya Allah, Bunda Fitri Tigaut ya, Bunda Yurnianti di Bandar Lampung ya. Insya Allah nih pagi hari ini kita akan dibersamai oleh guru kita, narasumber kita yang sudah ready nih dari tadi pagi ya. Beliau adalah Teh Garlicha. Ini ya. Kita akan sapa dulu beliau, ya kan, beliau supaya bergabung bersama kita pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat, Teh. Alhamdulillah sehat. Suaranya jelas? Aman, Teh. Alhamdulillah. Teh, boleh dong bocorannya dikit nih dari temanya, menarik banget nih ya. Insya Allah, saat hidup tak lagi tenang. Aduh, ini biasanya yang sering dirasakan sama banyak orang kayaknya Teh. Boleh dong Teh spill dikit apa sih yang akan kita bahas di pagi hari ini? Ya itulah pada akhirnya apa sih yang bikin gak tenang gitu kan? Yang bikin gak tenang pada akhirnya dari semua kasus, dari semua cerita yang masuk gitu, yang bikin hidup kita gak tenang karena masih mengejar dunia, masih mengejar penilaian orang lain. Itu kan? Gitu. Jadi ya ujungnya lillahi ta'alanya di mana ya gitu. Gitu. Itu dulu Mas Denny ya. Siap. Oh, menarik banget nih. Kayaknya ini gue banget gitu kan ya. Yang senantiasa selalu mencari perhatian gitu kan, Bunda Harum. Yang senantiasa selalu nggak ikhlas gitu kan. Nah. Bagaimana nih caranya supaya pagi hari ini kita hidup yang lebih tenang? Bahkan next 2 hari ke depan juga kita akan dibersamai oleh Teh Gracia nih untuk belajar balap banget dengan pendalamannya. Nah, tapi sebelum Teh Gracia membahas lebih panjang, lebih dalam lagi, terlebih dahulu seluruh keluarga Rumah Muslim, mari sama-sama kita simak dulu video bumper berikut ini. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna rahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Bunda, Abang, Kakak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendalami satu tema, yaitu saat hidup kita tak lagi tenang. Kenapa itu masalahnya dan kenapa itu selalu hadir di dalam diri kita, ya. Kita doakan semoga terkhusus bagi sahabat-sahabat kita yang sedang dalam kondisi kurang sehat tuh di kolom chat, ya. Kita doakan semoga Allah memberikan kesehatan yang terbaik, ya Bunda, Abang, kita semuanya, ya. So, yuk hadir untuk sadar penuh untuk sama-sama kita menyimak pembahasan yang akan disampaikan langsung oleh guru kita pada kesempatan pagi hari ini, yang akan dibersamai oleh Teh Garlisha. Kepada Teh Garlisha dengan segala hormat kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari Bandung. Ada yang orang Bandung nggak? Banyak banget di sini. Alhamdulillah hari ini saya dikasih kesempatan untuk bisa sharing di jam-jam, sebenarnya jam-jamnya enak ya, udaranya gitu kan. Tapi mungkin banyak orang yang sambil ngurus anak, sambil apa ya. Tapi saya percaya nggak ada pertemuan yang kebetulan, karena buat Allah nggak ada yang kebetulan gitu kan. Kenapa kita dikumpulin di sini hari ini, di webinar ini, pasti Allah punya maksud, dan pasti Allah punya maksud baik yang insya Allah bermanfaat buat kita gitu ya. Kalau kita lihat judulnya, ini judulnya relate banget karena banyak banget orang yang sedang atau mungkin sering ngalamin kayak gini ya. Mungkin di sini juga ada ya yang kenapa ya sering banget ngerasa hidup aku tuh nggak tenang, kenapa ya selalu capek, menjalani hari-hari itu capek. Sebentar, saya ini dulu ya slide-nya ya. Slide-nya udah keluar ya? Udah, Kak. Nah, sebelum saya mulai, saya pengen teman-teman semua bertanya lebih dalam ke dirinya. Saya mau tanya buat teman-teman, buat ibu-ibu semua, apa kabarnya hari ini? Coba tanya dan jawab ke dalam hati. Apa kabar hari ini? Benarkah pagi ini, hari ini kita bahagia? Benarkah hari ini kita merasa baik-baik aja? Benarkah pagi ini dan hari ini kita merasa hidupnya sudah berjalan dengan sesuai yang keharusannya, atau masih ngerasa capek banget ya? Capek itu kan ada dua ya, capek fisik dan capek psikis ya. Kalau ibu-ibu habis kerja pagi nyiapin sarapan, ini itu segala macam capek. Kalau capek fisik itu kan tinggal istirahat, rebahan gitu kan ya, duduk di kursi minum sambil ngemil, itu rasanya sedikit-sedikit capeknya hilang ya kan. Tapi kalau capek psikis itu yang agak PR ya sebenarnya ya, karena capek psikis itu, capek mental, capek hati itu kan nggak cukup dengan rebahan di kasur, scroll handphone, atau misalnya istirahat. Bahkan dengan tidur pun capek psikis, capek mental, capek hati itu nggak cukup dengan tidur. Ketika kita tidur, rasanya relax gitu ya, lupa sama masalahnya. Tapi pas bangun, ada lagi masalahnya. Karena ketika kita tidur, kita hanya sedang nge-skip sementara masalah yang ada. Ketika bangun, oh iya, masalahnya belum diselesaikan.
berhubungan dengan judulnya. Saat hati tak lagi merasa tenang ya. Ini saat hidup tak lagi merasa tenang. Ini salah satu jawaban dan pertanyaan yang bisa menjawab kenapa hidup kita nggak tenang. Sudah seberapa dekat kita dengan Allah? Oh dekat teh, saya selalu sholat kok. Saya puasa. Ya, alhamdulillah. Tapi apakah sholatnya hanya sekedar ritual atau sudah benar-benar memahami apa itu sholat, apa yang kita baca, gitu kan? Karena kalau ritual ya memang kita dari kecil diajarin sholat. Sholat sehari minimal 5 kali, ya. Sholat Allahu Akbar segala macam. Tapi ternyata banyak orang yang sholatnya hanya ritual, hanya kebiasaan, karena pembiasaan dari sejak kecil. Tapi rasa berserahnya sama Allah, rasa yakinnya bahwa Allah itu ada, itu ternyata banyak orang yang belum merasakan itu. Dan itu juga salah satunya yang membuat kita tidak tenang dalam menjalani hidup. Ya. Aku sholat, setiap hari sholat, tapi kok nggak tenang terus ya. Karena ketika itu ritual, tidak menjamin itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Sholatnya, apakah sholat karena takut dimarahin orang tua kalau anak-anak gitu ya? Kan kita dari kecil sholat tuh kan karena disuruh, dimarahin gitu kan? Atau karena kita pengen terus merasa dekat dan lebih dekat sama Allah. Ketika sholat, rasanya cuma ada aku dan Allah aja gitu kan. Beres sholat berdoa, rasanya bisa ngomong apapun gitu. Apakah ini sudah berjalan di hidup kita? Karena ketika kita tidak merasa dekat sama Allah, ketika kita tidak merasa Allah ada dan selalu ada buat kita, rasa tidak tenang, rasa gelisah, itu pada akhirnya akan selalu ada buat kita dan di hidup kita gitu ya. Ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak semua, apakah pernah merasakan fase yang selalu berputar di hidup kita? Tentu selalu ada aja ya ujiannya gitu kan, sampai kita ngerasa down, sampai kita ngerasa ada di titik paling bawah. Pelan-pelan, dengan banyak ikhtiar yang kita lakukan, akhirnya kita bisa pulih, kita bisa sembuh, kita bisa tumbuh. Baru tumbuh nih, baru pulih, Allah kasih lagi ujian. Ya. Bahkan kadang ujian yang satu belum selesai, udah ada ujian yang lain. Ya, kayaknya udah nungguin nih ujian yang lain, padahal ujiannya satu juga kita masih, ya Allah berat, ya Allah capek, masih gitu. Tapi ya Allah udah ada lagi. Ya kita sering lah ya kayak gitu ya gitu kan. Dan ini fase yang akan selalu kita lewati selama kita hidup. Selama kita hidup, Allah akan selalu ngasih ujian. Selama kita hidup, akan Allah uji dengan cerita yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda di dalam cerita kita, gitu, di dalam ujian kita. Tapi pasti Allah uji. Kalau misalnya kita berdoa, ya Allah, udah ya Allah, udah nggak mau diuji lagi, udah capek, udah aja nggak mau diuji lagi. Ya kan Allah mungkin tinggal bilang gini kan, oh ya udah siap, gitu kan? Ya udah yuk pulang yuk, kan gitu ya. Ya udah ya Allah capek, ya Allah nggak mau diuji, ya Allah capek. Ya udah ayo kita pulang. Tapi kan kita nggak mau juga ya, gitu kan? Jadi sebenarnya kalau bahasa santainya gitu ya, ya udah terima aja. Kita nggak bisa lari dari ujian Allah. Akan selalu ada ujian Allah. Kalau kita, menurut saya ya, wajar ketika kita di awal ada penolakan. Ada, ya Allah kenapa sih ujiannya berat banget?
Ya Allah, kenapa sih aku nggak sanggup? Itu manusiawi, nggak apa-apa. Karena nggak ada orang yang hebat dalam menghadapi ujian Allah. Dan nggak ada orang yang siap di awal benar-benar siap 100% tanpa masalah, tanpa hatinya gusar gitu ya. Dengan ujian Allah pasti ada aja rasa, ya Allah gitu kan. Itu. Tapi kalau saya selalu percaya, takdir Allah itu selalu baik buat setiap hambanya. Walaupun mungkin di awal keterima di dalam diri kitanya ketika dapat ujian tuh, ya Allah berat banget. Ya Allah kayaknya nggak mungkin. Ya Allah kayaknya nggak bisa gitu kan. Tapi ketika kita udah ada di otak dia mindset bahwa takdir Allah ini baik, walaupun entah butuh berapa lama kita untuk bisa paham maksud baik Allah dari takdir ini tuh apa. Gak apa-apa, berproses aja. Dan saya selalu kalau ke klien saya atau saya ngisi kajian, saya selalu bilang, Allah itu maha baik, Allah itu baik banget. Setiap ngasih ujian ke kita, ke hambanya, Allah tidak pernah memaksa kita untuk saat itu juga kuat, untuk saat itu juga ikhlas menerima takdir Allah. Allah menghargai kok setiap proses yang kita lalui. Mungkin di awal kita harus ngejerit, ya Allah, berat banget ujiannya. Ya Allah, gak sanggup. Ya Allah, sakit banget dapat ujian ini. Saya yakin Allah gak marah ketika kita ngomong kayak gitu. Karena kita ngertinya, kita ngeluhnya, di awalnya ada kata ya Allah, ya. Kita sadar kita gak sanggup, kita ngerengek, kita ngerasa gak berdaya, tapi kita benar-benar lemah dan bergantung sama Allah gitu kan. Ya Allah, berat. Ya Allah, sakit banget buat ujian ini. Ya. Artinya Allah ngerasa kita, oh iya nih bener, si Ica itu bergantung banget sama aku. Oh iya bener, si Ica itu rengek banget sama aku karena dia yakin dia lemah dan aku yang maha bisa menguatkan, maha bisa menyelesaikan masalahnya. Ya. Beda sama orang-orang ketika dikasih ujian, oke, bisa lah, aku tahu cara ngehandle masalah ini gimana. Karena yang paling tahu hidup aku, yang paling tahu diri aku adalah aku. Bisa lah. Dan ternyata orang-orang yang paling sombong adalah orang yang selalu merasa hebat, merasa pintar, merasa paling tahu tentang hidupnya dan cara menyelesaikan hidupnya. Dan orang-orang yang gak pernah mau rengek sama Allah, itu orang sombong. Gitu. Jadi saya selalu percaya Allah selalu menghargai setiap proses manusia dalam menghadapi dan menjalani ujiannya. Walaupun progresnya kecil-kecil, walaupun progresnya sehari cuma naik sedikit ikhlasnya, tapi Allah tahu kita sedang berproses, Allah tahu kita sedang menjalani dan mengikhtiar aja, karena kan tugas kita di dunia ini kan ikhtiar ya. Yang bikin kita capek dan bikin kita nggak tenang hidupnya adalah kita sering mengambil ranah Allah. Apa ranah Allah? Kita selalu berpikir hadapin ujian itu harus sampai ke ujungnya, sampai ke solusinya. Oh, ujiannya A, solusinya harus ini. Karena menurut saya ini yang terbaik, gitu kan. Kita kejar segala macam. Plan E gagal, plan B gagal, terus sampai udah di ujung, ternyata solusinya tidak sesuai dengan apa yang kita mau, dan kita baru, ya Allah, aku udah ngelakuin segala cara, aku udah ikhtiar mati-matian, tapi gagal terus, ya Allah, bantu hamba. Jadi kita tuh sering banget manggil Allahnya, ingat Allahnya, pas udah di ujung. Ya, itu yang bikin hidup kita nggak tenang, itu yang bikin hidup kita capek.
Padahal ketika kita pertama kali dapat ujian, disitulah harusnya pertama kali kita berserah dan manggil Allah. Tapi kan seringnya namanya manusia ya itu ngerasa paling hebat, paling tahu tentang hidup kita gitu kan. Udah mentok banget baru, ya Allah. Mungkin kalau Allah mau ngomong ya, Allah akan ngomong, mana aja lu, gitu kan ya. Aku, kata Allah gitu kan, aku dari awal, bahkan dari sebelum ujian ini datang, aku udah selalu ada sama kamu. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Dan ya udah, sok ketika kamu sedang merasa sombong, sama Allah ditemenin dan diikutin. Nanti baru pasti ujung, ya itu ya Allah gitu kan ya. Dan Allah menghargai proses yang kita lakukan, walaupun itu prosesnya dan progresnya kecil, sedikit-sedikit kenaikannya, tapi nggak apa-apa. Allah nggak pernah maksa kita kok, selama kita yakin kita sedang berproses di jalan Allah, sekecil apapun progresnya, insya Allah Allah akan menghargai itu. Ini ternyata salah satu kunci hidup kita untuk bisa lebih tenang. Kunci kita hidup untuk tidak selalu merasa capek. Yang harus Bapak Ibu, teteh-teteh, mbak-mbak ingat bahwa kita yang sekarang sangat dipengaruhi oleh kita yang dulu, ya kan ya? Dan kita sekarang akan sangat mempengaruhi kita di masa depan. Oke. Jadi, kenapa ya kok aku selalu ngerasa nggak tenang hidupnya? Aku udah maksimal nih ikhtiar, aku selalu berusaha yang terbaik, menjalankan peran apapun sebagai istri, sebagai ibu, sebagai karyawan, bahkan sebagai diri kita gitu ya, sudah melakukan semuanya, tapi kok nggak tenang nih? Kayaknya aku udah maksimal nih, udah selalu ngelakuin yang terbaik, yang maksimal gitu ya, tapi kok nggak tenang? Coba dilihat-lihat lagi, niatnya apa? Apakah niatnya mengejar validasi orang lain? Apakah niatnya mengejar pengakuan orang lain? Apakah niatnya mendapat tepuk tangan dari orang lain dan mengejar kata hebat dari orang lain? Ketika kita masih mengejar itu, maka kita harus siap untuk selalu merasa capek, selalu ngerasa nggak tenang, selalu ngerasa kecewa. Karena semakin kita mengejar validasi dan pengakuan orang lain, akan semakin banyak rasa kecewa di diri kita. Berapa banyak sih ekspektasi orang yang bisa kita penuhi? Kita ngejar nih validasi dan mengejar ekspektasi orang tua kita, mama kita kejar, dapat. Ekspektasi ayah kita belum kekejar, mau dikejar lagi. Ekspektasi tetangga kita belum dikejar terhadap kita. Ekspektasi mertua, ekspektasi orang saudara kandung, ekspektasi semua orang. Ada berapa banyak orang di sekitar kita? Dan apakah sebanyak itu juga kita harus memenuhi ekspektasi orang lain? Pada akhirnya ketika kita selalu mengejar ekspektasi orang lain dan mengejar validasi orang lain, ya kita akan kecewa. Karena aku nih ya, jadi ibu tuh udah kurang apa sih? Aku ngurus anak-anak aku tuh kurang apa sih? Aku pengen ngurus dengan baik supaya kata mama, kata orang tua aku, kata suami aku adalah ibu yang baik. Kita udah lakuin segalanya sebaik mungkin untuk anak kita. Apakah yakin di mata orang lain kita udah cukup hebat? Ada aja kan kritiknya ya. Ada aja salahnya di mata orang, ya kan? Dan itu kan yang bikin kita kecewa. Dan itu pada akhirnya yang bikin kita selalu ngerasa, oh aku tuh payah. Aku tuh gak bisa apa-apa. Aku tuh nanti. Aku tuh gak berharga. Dan mulai kita ngebandingin sama orang lain. Ya aku tuh payah, gak kayak istrinya si ini, gak kayak ibu si itu. Dia mah hebat ya, masaknya jago, wah ininya jago.
mulai ngebandingin diri kita sama orang lain. Semakin kecil diri kita, dan itu yang bikin kita semakin kecewa. Tapi ketika kita mengejar, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya sekarang perannya sebagai istri, sebagai ibu, saya bismillah ya Allah, temani hamba untuk berproses menjadi ibu dan istri yang baik, yang sesuai dengan apa yang Engkau minta. Temani hamba ya Allah, bantu hamba. Lakuin semampu, sebisa, semaksimal kita. Ya. Ketika orang lain bilang kita payah, ketika orang lain, si Ica mah rumahnya berantakan, si Ica mah masaknya nggak jago, nggak apa-apa. Kita nggak akan terganggu dengan penilaian orang lain. Karena kita hanya tahu bahwa Allah tahu ikhtiar apa yang aku lakukan, bahwa Allah selalu lihat aku sudah melakukan apa untuk pasangan aku, untuk anak-anak aku. Selesai. Ya. Penilaian orang pada akhirnya tidak akan berpengaruh lagi terhadap kita. Ya, kita nggak akan marah lagi ketika orang menilai jelek. Orang nilai jelek ya udah. Gitu ya. Tapi kenapa? Kok kita hidupnya masih selalu mengejar validasi orang lain, mengejar ekspektasi orang lain, mengejar pengakuan orang lain. Ya. Mungkin bisa jadi kita adalah anak-anak, kan kita pernah jadi anak ya, atau bahkan mungkin sekarang orang tua kita masih ada, artinya kita kan masih tetap jadi anak. Walaupun kita udah punya pasangan, walaupun kita udah punya anak, kita tetap jadi anak. Mungkin ketika kita jadi anak, zaman-zaman dulu di masa lalu, mungkin adalah kita anak yang dikembangkan dengan pola asuh yang sering dibandingin. Mungkin dibandingin sama saudara kandung. Itu lihat kakak kamu hebat nilainya. Kenapa kamu mah ya? Tuh lihat kakak kamu mah berprestasi. Kenapa kamu mah gak pernah punya prestasi? Kakak kamu tuh ranking. Kenapa kamu cuma ranking 8? Kakak kamu mah rankingnya 1, 2, 3. Ya. Dibandingin terus sama saudara kandung, atau sama anaknya tetangga, atau sama anaknya teman orang tua kita. Ya. Tuh anaknya si tante itu mah hebat, masa bahasa Inggrisnya. Kamu mah bahasa Inggrisnya payah. Dengan pola asuh yang sering dibandingin, yang kurang diapresiasi. Kita udah ikhtiar nih ulangan, pulang-pulang ke rumah dapat nilai 6. Mah, aku ulangan dapat nilai 6. Kenapa sih jelek banget nilainya? Ya. Pada orang tua kita mungkin nggak tahu pada saat kita ulangan, mungkin pada saat itu juga tiba-tiba perut kita sakit, tiba-tiba perut kita perih, dan kita maksain ikut ulangan. Kebayangkan ngejalanin ulangan itu dengan rasa sakit, tapi kita berhasil dapat nilai 6. Tapi nggak dihargai. Ya. Besoknya kita harus remedial, dan ketika remedial nilainya 8. Dari 6 ke 8 naik 2 kan ya? Tapi apakah itu dihargai? Belum tentu. Mama alhamdulillah hasil remed, aku nilainya 8 loh, Ma. Apa respon orang tua? Kebanyakan ya yang saya tahu responnya adalah, kamu udah remed masih 8. Harusnya kalau udah diulang, udah remedial, 10 dong nilainya. Kok malah 8 sih, payah banget. Dihargai tuh, padahal ada kenaikan 2 poin. Tapi nggak selalu dihargai. Ya. Dibandingkan, jarang diapresiasi. Apakah selama kita jadi anak, kita selalu didengar oleh orang tua? Atau setiap kita cerita, baru cerita sepotong, langsung dipotong. Mama, aku lagi sedih, tahu apa sih kamu? Gitu-gitu aja sedih. Kamu segala dirasa, kalau bahasa sekarang lebay. Udah, gitu-gitu aja dirasa. Kamu tuh semua aja dianggap masalah. Kita baru ngomong sedikit loh. Ya, dipotong lagi. Pengen gak sih lanjutin cerita? Rasanya enggak ya? Udah malas cerita juga kan? Karena selalu salah.
dibandingin, jarang diapresiasi, jarang didengar. Apalagi, apakah teman-teman di sini sering mendapatkan pelukan dari orang tua? Pelukan hangat, pelukan tulus yang kita bisa ketika mau dipeluk, kita bisa nangis apapun, kita bisa nangis gimana pun, dan selesai dipeluk kita tahu, alhamdulillah lega. Apakah teman-teman di sini diizinkan untuk menangis sama orang tuanya? Atau menangis adalah suatu aib? Atau suatu dianggapnya suatu kelemahan? Apalagi laki-laki ya, itu sering banget kan denger, laki-laki nggak boleh nangis, harus kuat, nggak boleh cengeng. Padahal Allah kasih air mata pasti punya manfaat. Dan Allah kasih air mata buat laki-laki, buat perempuan. Dan air mata itu harus digunain kan? Ya. Baru nangis sedikit, udah nggak usah nangis, gitu-gitu aja dirasa. Akhirnya itu yang membentuk kita ketika kita sedang merasa sedih saat ini. Ketika dewasa, ketika kita merasa marah, pada saat itu juga kita paksa diri kita untuk gak boleh nangis, untuk berdiri tegak, untuk kuat. Karena sejak kecil pola yang dikasih ke kita adalah ketika kita jatuh, ketika kita nangis, udah gak usah nangis, udah kuat, udah gak usah dirasa. Itu kan pola berulang nih. Itulah yang membentuk kepribadian kita menjadi orang yang terlihat kuat, padahal kita hanya sedang pura-pura kuat. Yang pada akhirnya kita hanya sedang pura-pura bahagia. Yang pada akhirnya kita hanya sedang pura-pura baik-baik aja. Pura-pura nggak apa-apa. Pura-pura ikhlas. Dan itu yang bikin hidup kita nggak tenang kan ya. Dan itu juga yang bikin kita hidupnya capek. Capek nggak Bu, Pak? Pura-pura terus dalam hidup. Berapa banyak topeng yang sering kita pakai selama hidup? Harus pura-pura kuat, harus pura-pura senyum, harus pura-pura berdiri tegak. Ya kan aku laki-laki, aku harus tegak, aku harus kuat. Nggak apa-apa, ada saatnya kita down, nggak apa-apa, kita boleh. Tapi kan insya Allah kita nggak akan down selamanya kan. Tapi semakin sering kita pura-pura, sebenarnya semakin lama juga kita ada di dalam kondisi down. Tapi ketika kita berusaha menerima dan ngaku dengan yang kita rasa, dan memberi waktu diri kita untuk mundur sebentar, insya Allah sebentar aku ngakuin, nanti ke depannya kita akan lebih baik lagi. Ya. Tapi banyaknya juga orang terlalu fokus dengan luka masa lalu, dirasa semua luka masa lalunya, ya, sampai lupa bersyukur dan menikmati dengan dirinya hari ini, sampai lupa bersyukur dan menjalani hidup di hari ini. Dan kita juga banyaknya orang terlalu cemas tentang masa depan. Nanti hidup aku ke depannya gimana ya? Nanti anak aku hidup ke depannya gimana ya? Nanti ini masa depannya gimana ya? Sampai lupa dengan hari ini. Padahal masa lalu itu udah lewat. Masa depan itu belum tentu terjadi. Tapi yang pasti sedang terjadi adalah masa sekarang. Jadi, gimana caranya? Selesaikan dulu semua luka di masa lalu, supaya kita menjalani hari ini dengan ringan, dengan tenang, dengan menjalani plan apapun di hari ini dengan lillahi ta'ala. Apalagi ibu-ibu kan sering banget ya dengar bahwa ibu-ibu itu nggak boleh sakit, ya harus kuat. Boleh Bu, kita kan bukan robot. Kalau lagi sakit ya nggak apa-apa, bilang ke suami, bilang ke anak-anak, ibu lagi nggak enak badan, ibu lagi sakit. Kalau mau makan di kulkas ada ayam ungkep, tinggal digoreng, ada telur, ada mie, bikin ya. Tapi kalau males, beli aja. Boleh loh sekali kita nggak usah masak kalau emang kita lagi ngerasa capek banget, lagi ngerasa lagi sakit. Pada akhirnya ketika kita maksain kuat ya, oh aku sakit nih, seorang ibu sakit, oh aku kan nggak boleh sakit. Pada saat kita sedang memaksakan itu semua, percayalah,
hari-hari kita hanya penuh dengan emosi, gampang marah ke anak, ya, gampang marah ke suami, padahal mungkin anak kita nggak bikin salah. Cuma kitanya emang lagi sakit, badan kita lagi butuh istirahat, tapi kita paksain. Iya kan? Bapak-bapak laki-laki juga kan sama, ketika dipaksain semuanya, ya pada akhirnya dikit-dikit pancing emosi, dikit-dikit marah. Dan ketika dunia melelahkanmu, Allah selalu berkata kan ya, aku selalu bersamamu. Tapi lagi-lagi, yang ada di otak kita adalah, yang bisa membahagiakan aku adalah pasangan aku. Yang bisa bikin hidup aku tenang adalah orang tua. Yang bisa jadi pelipur lara adalah anak aku. Kita sering menyimpan kebahagiaan kita, ketenangan hidup kita di orang lain. Suami aku yang paling bisa ngebahagiain aku, ternyata suaminya tidak sesuai dengan ekspektasi kita kecewa. Dan kita menuntut pasangan kita, kenapa sih kamu tuh gak bisa ngebahagiain aku? Padahal bukan tugas siapa-siapa kan untuk membahagiakan diri kita. Tugas kita yang harus selalu mencari kebahagiaan kita. Dan pasangan kita, kalau dia sadar dengan peran fungsinya menurut Al-Quran, dia akan tahu kok bagaimana cara membahagiakan pasangannya. Bukan dengan karena dituntut oleh kita. Ya kan? Itu yang selalu bikin kita ngerasa capek dan gak tenang. Ini saya lupa dapat ini dari mana, tapi ini cukup yang selalu menguatkan saya sih. Gak apa-apa jika suaramu tidak didengar manusia, tapi ada Allah yang maha mendengar. Ya, kita sering kok pendapat kita, keberadaan kita nggak dianggap oleh orang lain. Tapi yakin Pak, walaupun orang lain nggak dengar kita, walaupun orang lain tidak menghargai kita, ada Allah yang maha mendengar, selalu mendengar cerita kita, selalu mendengar dan menghargai tangisan kita, dan gak pernah ada yang sia-sia di mata Allah. Kapan pertolongan Allah datang? Pertolongan sesungguhnya, pertolongan Allah itu dekat. Sedekat dan secepat kita yakin Allah ada. Ya. Yakin Allah ada, yakin Allah selalu ada di hati kita, yakin Allah gak pernah ninggalin kita. Kalau ngerasa pertolongan Allah jauh, mungkin karena kita sedang jauh sama Allah. Dan mungkin kita ngerasa kenapa ya pertolongan Allah gak datang? Karena kita berekspektasi Allah itu harus nolong kita dengan cara ini dan bentuknya ini. Padahal pertolongan Allah kan, ya gimana Allah gitu kan ya? Mungkin tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi itu pasti yang terbaik dari Allah. Tanda Allah berpaling darimu bukan ketika Allah mengambil duniamu, tapi justru ketika Allah akan menyibukkanmu dengan urusan duniamu, tapi duniamu tidak mendekatkanmu kepada Allah. Sibuk ngejar penilaian orang lain, sibuk mengejar ekspektasi orang lain, sibuk mencari bahagianya di dunia aja. Semakin jauh sama Allah. Lakukan peran apapun kita lakukan yang sedang ada di diri kita saat ini, perannya. Lakukan apapun itu, lillahi ta'ala. Balik lagi, penilaian orang gimana pun tentang yang kita lakukan, gak apa-apa lah. Tapi aku yakin di mata Allah, Allah lihat kok ikhtiar aku. Walaupun kata orang aku tuh ibu yang payah, istri yang payah, tapi Allah tahu kok
Dari orang yang nggak bisa masak, dari perempuan yang nggak bisa masak, sekarang aku belajar masak untuk anak-anak dan suami. Dan Allah menghargai itu. Tapi kan kalau manusia mah akan menghargai hasil kita ketika hasilnya sempurna. Ketika hasilnya yang kita lakukan tuh spektakuler, baru akan dihargai. Tapi kalau masih kecil nggak dihargai. Jadi, seberapa kuat koneksi kita dengan Allah? Seberapa yakin kita dengan Allah? Dan seberapa yakin bahwa kebahagiaan kita, tenang hati kita itu ada di Allah, bukan di manusia lain, meskipun itu orang tua kita. Tapi kan dia orang tua aku, dia yang harusnya ngertiin aku, dia yang harusnya ngebahagiain aku. Itu tanggung jawab mereka sama Allah, ya kan? Tapi semakin kita menggantungkan hidup kita sama manusia, semakin Allah. Ternyata zikir ini pendek, tapi powerful ya. Ya Jabar wajburni. Ya Allah, pulihkan aku, sembuhkan aku, gembirakan aku ya Allah. Ketika kita bilang ya Allah, pulihkan aku, kita menggantungkan pulihnya rasa sakit kita di Allah. Kesembuhan hati kita, kesembuhan luka yang ada di hidup kita ke Allah. Dan kita tahu yang bisa menggembirakan kita dan membahagiakan kita. Ketika orang lain membahagiakan kita, alhamdulillah. Itu karena kasih sayang Allah. Jadi, salah satu caranya untuk kita bisa lebih tenang, pelan-pelan berproses untuk tenang, untuk nggak gampang capek, nggak gampang kecewa, itu apa? Udahkah kita selalu menerima apa yang Allah kasih? Rasa apa yang Allah kasih di hidup kita? Atau kita hanya terimanya ketika Allah kasih rasa bahagia? Tapi ketika Allah kasih rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah, rasa sakit hati, rasa bingung, sama kita ditolak binan. Rasa apapun dari Allah, meskipun itu rasa negatif dan menyakitkan, terima. Ya Allah, ujiannya berat. Ya Allah, sakit banget. Ya Allah, omongan orang itu sakit banget ya Allah. Ya Allah, berat ya Allah. Ngaku dan terima. Ngerengeklah sama Allah. Ya Allah, jahat banget orang itu sama aku ya Allah. Padahal aku gak ngapa-ngapain ya Allah. Ya Allah, kenapa aku selalu dibandingin ya Allah? Ngaku dulu, terima. Nanti pelan-pelan kita menyelesaikan. Saya nanti di hari terakhir ya, di hari Minggu, saya akan mengajarkan teman-teman semua salah satu skill. Yang skill ini bisa teman-teman ibu bapak gunakan nanti setiap hari, kapanpun dibutuhkan, bisa melakukannya sendiri untuk diri sendiri. Gitu. Jadi saya pengen event kali ini punya bekal, bukan hanya sekedar kognitifnya, tapi nambah skill. Karena kan selama ini yang kita butuhkan bukan teori banget kan, yang kita butuhkan terus gimana sih solusinya untuk mengatasi masalah ini, gimana sih solusinya untuk meringankan hidup ini. Nanti insya Allah di hari ketiga, hari Minggu, saya akan ngajarin satu terapi. Yang terapi ini insya Allah bisa teman-teman pakai kapanpun, dimanapun, untuk diri sendiri. Karena insya Allah kami membuat terapi ini udah untuk dipakai, untuk teman-teman, dilakukan untuk diri sendiri. Setelah selesai semua dengan rasa yang ada, teman-teman insya Allah akan mudah memaafkan yang benar-benar lillahi ta'ala. Bukan memaafkan yang pura-pura. Ketika teman-teman, ya udah aku udah maafin kok orang itu, tapi pura-pura ketemu lagi besoknya sama orang itu, deg-degan, keringetan, gitu loh, ya kan?
Karena kita masih punya marah sama orang itu. Karena kita memaafkannya pura-pura. Karena kita sering dipaksa sama orang lain buat maafin aja udah maafin. Saat itu juga kita harus maafin. Dan kita sering dipaksa sama orang buat ketika dapat ujian, udah ikhlasin aja, udah terima takdir Allah. Saat itu juga ketika kita dapat ujian, saat itu juga kita dipaksa buat ikhlas seketika. Pada akhirnya kan sok jujur, ikhlasnya bener nggak lillahi ta'ala? Enggak, kita sedang pura-pura ikhlas hanya untuk memenuhi omongan orang lain. Ketika kita hatinya udah tenang lillahi ta'ala, udah mudah ikhlas lillahi ta'ala, kita akan mudah merasa cukup dengan apapun rezeki Allah. Dan kita insya Allah bisa merasa mudah bersyukur sekecil apapun rezeki yang Allah kasih. Ya. Bulan ini dikasih 500.000 bonus dari kantor, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah diterima rezekinya. Tapi kalau kita hidupin ekspektasinya harus ngejar kehidupan orang lain, dikasih bonus sama kantor 500.000, kita pasti ngeluh. Ya Allah, 500.000 buat apa? Cukup apa? Itu kan. Tapi kalau kita tahu kita udah ikhtiar maksimal dan ini bonus dari Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya. Dan insya Allah, kalau teman-teman sudah menyelesaikan semua yang belum selesai di masa lalu kita, kalau udah selesai semuanya, insya Allah kita akan mudah merasakan hati yang tenang, yang lillahi ta'ala. Teh Ica, apakah kalau hatinya tenang, nggak akan Allah uji lagi? Enggak, tetap. Ujian itu akan tetap ada selama kita hidup. Tapi minimal ketika kita hatinya tenang, dan ketika hatinya diisi Allah, dan selalu yakin sama Allah, ujian apapun yang Allah kasih, kita akan selalu yakin ada Allah. Allah yang menemani, Allah yang menyelesaikan, dan Allah yang paling tahu tentang semua cara menyelesaikannya, apa yang harus dilakukan, ya itu. Jadi masalah sekecil apapun, kalau kitanya nggak tenang, kelihatannya gede, ya, kerasanya gede. Masalah kecil kalau kitanya nggak tenang dan kita masih ngejar ekspektasi orang lain, penilaian orang lain, kayak masalahnya gede dan wah capek nyelesainnya, berasa berusuk. Tapi masalah sebesar apapun, ketika kita yakin ini dari Allah dan yang bisa kita lakukan kembalikan ke Allah, dan kita ikhtiar berproses menjalani ujian ini, sebesar apapun ujiannya, insya Allah kita tahu kok arahnya kemana. Kan yang paling penting ketika dapat ujian, hatinya tenang atau enggak, gitu kan ya. Dan itu kan yang, ya balik lagi, kenapa kita hatinya nggak tenang. Karena ketika kita mendapat ujian, nanti orang mikir apa ya sama aku ya, nanti Allah nilai apa ya ke aku ya, itu kan. Gitu. Jadi boleh slide ini teman-teman resapi, teman-teman hayati, sudah seberapa menerima kita sama semua rasa yang ada di hati kita. Yang teman-teman harus ingat bahwa rasa apapun yang ada di hati kita, ternyata teman-teman jadi teringat, iya ya ternyata aku masih ada marah sama si A, ternyata aku masih ada kecewa sama si B. Apapun itu, saya yakin itu bukan maunya kita. Saya yakin semua orang pengennya hidupnya tenang, hidupnya damai, saling mengasihi, saling mendoakan kebaikan, gitu kan. Tapi ketika ada hal marah di kita, kecewa di kita, itu bukan maunya kita. Ada kondisi yang membuat kita akhirnya marah sama seseorang, kan gitu ya. Ada perilaku seseorang yang membuat akhirnya kita kecewa sama dia, bukan? Dan itu bukan salah kita, tapi akan jadi salah kita ketika kita sadar kita masih punya luka, ketika kita sadar kita masih punya marah, ketika kita sadar kita masih punya kecewa sama siapapun itu, tapi tidak segera kita selesaikan.
itu adalah kesalahan kita. Karena apapun yang orang lain lakukan terhadap kita itu di luar kontrol kita. Kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa nyuruh semua orang selalu baik sama kita. Nyuruh semua orang selalu menghargai kita. Enggak. Yang bisa kita kontrol apa? Apa yang kita respon terhadap rasa itu? Apa yang mau kita respon? Apa yang mau kita lakukan? Itu. Ya. Jadi insya Allah nanti pembahasannya akan lebih dalam mungkin di sesi besok. Dan di hari ketiga, saya akan ngajarin teman-teman semua tentang skill. Saya kasih bocoran bahwa depth therapy ini founder dan ownernya adalah biro psikologi kami, gitu kan. Dari banyaknya terapi yang pernah saya pelajari, art terapi, segala macam. Terapi ini yang bisa dilakukan, yang saya bisa ajarkan nantinya dan nanti teman-teman bisa lakukan sendiri. Gitu. Karena saya pengennya orang itu nggak bolak-balik ke saya gitu loh. Karena harus yakin Allah kasih kemampuan setiap umatnya, kemampuan self healing. Karena yang tahu perjalanan hidup kita adalah kita. Ya. Yang tahu ada rasa apa aja di hidup kita adalah kita. Jadi insya Allah teman-teman bisa kok menyelesaikan semuanya. Ya. Ini ada sesi pertanyaan nggak ya? Boleh Kak, kita buka aja Kak beberapa sesi pertanyaan Kak. Mungkin yang akan saya ulang, dan ini boleh teman-teman apa ya, jadi selalu pengingat diri ya, bahwa apapun yang orang lain lakukan terhadap kita itu di luar kontrol kita. Ya. Semua rasa sakit yang ada di hati kita, rasa kecewa, rasa marah, itu bukan kemauan kita ketika semua rasa itu ada di hati kita. Tapi akan jadi kesalahan kita ketika kita sadar bahwa kita masih punya luka, masih punya marah, tapi tidak segera kita selesaikan. Itu kesalahan kita. Dan harus diingat, apapun yang orang lain lakukan terhadap kita, kita tidak akan dihisap karena hal itu. Tapi yang Allah akan hisap dari diri kita adalah semua perilaku, semua sikap, semua ucapan yang kita lakukan terhadap orang lain, terutama terhadap orang tua kita. Itu yang akan Allah hisap. Jadi, kalau misalnya nanti di hari akhir, Allah nanya misalnya gitu ya, Ica, kenapa kok hati kamu banyak luka, compang-camping? Kita nggak bisa jawab, ya kan itu gara-gara ibu aku ya. Ibu aku tuh selama aku hidup tuh selalu nyakitin aku, selalu ngecewain aku. Nggak bisa. Allah cuma nanya, Cak, kenapa sikap kamu kok nggak baik sama ibu kamu? Kenapa kalau ibu kamu ngomong, kamu selalu jawabnya ketus? Itu yang akan dihisap dan akan diminta pertanggungjawaban. Kita nggak bisa, aku tuh ya ketus sama mama, karena mama selalu nyakitin aku. Apapun perilaku orang tua kita terhadap kita, mereka yang akan dihisap kok. Tapi kita akan dihisap bagaimana kita berperilaku, bersikap, dan berucap terhadap orang lain, terutama terhadap orang tua kita. Itu. Ya. Mana pertanyaannya? Depth therapy apa, Ustadz? Depth therapy itu singkatan dari Deep Psychology Tapping Technique.
karena basicnya saya dari psikologi, biro psikologi kami juga dari psikologi, jadi itu basicnya ilmu psikologi gitu. Kalau punya marah dalam hati tapi kita tidak tahu sakit hati masalah apa yang masih tertanam, nah ini sebenarnya kan semua rasa yang tidak pernah kita selesaikan itu tidak pernah hilang ya, itu kita pendem di dalam sadar kita, di tabungan masa lalu kita. Kenapa kita nggak tahu sekarang? Kok aku nggak tahu ya punya marah ke siapa, tapi sering banget aku tiba-tiba ngerasa sedih. Kok aku sering banget gampang marah, gitu kan ya? Karena sejak kecil kita dibiasakan untuk mengabaikan semua rasa negatif. Ya, kalau kita lagi sedih, udahlah lupain aja. Udahlah biarin aja. Udahlah nggak apa-apa. Gitu kan ya? Diabaikan terus akhirnya semua rasa itu masuk numpuk di bawah sadar kita. Dan itu numpuk semuanya ngumpul sampai akhirnya kita nggak tahu ada apa lagi di situ. Nah, nanti insya Allah dengan dep terapi kita akan menyelesaikannya itu semua. Satu hal yang pengen saya tekankan bahwa sistem terapi dep ini adalah teman-teman akan selalu dalam keadaan sadar. Gitu. Jadi, ketika proses terapi nanti teman-teman tahu kok apa yang teman-teman lakukan. Apa prosesnya seperti apa teman-teman tahu. Saya nggak bikin semuanya nggak sadar. Ya. Kalau praktik-praktiknya untuk kembangnya gimana ya? Nanti hari Minggu saya akan ajarin ya. Hari Minggu kan ya? Kan ya? Betul teh. Ahad teh. Hari Minggu ya? Betul. Kalau private konsultasi bisa ke nomor yang ada di itu ya, di screen ya. Itu berbayar gitu. Nah, itu bisa dilatih gimana caranya. Sadarnya kurang, bingung deh. Udah bingung lagi. Ya itu, kenapa kita sadarnya kurang. Sebenarnya sadar itu kan pada akhirnya ketika kita sadar itu kan akhirnya dikontrol ya. Oke, aku harus tenang. Aku harus sabar. Aku harus kuat. Ketika semua itu dikontrol dan dalam kontrol kita, akan ada titik-titik kita lemah. Ketika kita capek, ketika kita lapar, ketika kita ngantuk. Kontrol dirinya lemah. Makanya, sekuat-kuatnya kontrol kita untuk jadi orang sabar, itu biasanya akan bocor. Jadi gampang marah. Jadi, sabar, sadar, dan emosi itu bukan dikontrol, tapi diselesaikan. Gitu. Kesadaran ada, tapi suatu mengendalikan ketika dititip. Sedikit banyak. Nah, itu harus. Kenapa jangan dipaksain. Nah, kalau dipaksain nantinya kita maksain untuk apa? Aku paksa diri aku untuk sabar, untuk nggak gampang marah sama anak ya. Semua acara parenting diikutin. Oh, kalau ngadepin anak nadanya harus nada rendah, harus selalu senyum gitu kan ya, harus sabar. Teorinya kita udah tahu banget, tapi ketika kita ngadepin anak, sekedar anak ngeberantakin mainan, sekedar anak numpahin air, meledak marahnya. Bener nggak marah kita itu 100% terhadap anak kita yang numpahin air, atau ada marah yang belum selesai diri kita yang sering kita abaikan, sering kita lupakan, yang akhirnya kecolek sama anak. Karena seringnya banyak ibu-ibu, anak cuma ngelakuin hal kecil, marahnya gede banget. Karena itu bukan tentang marah di hari ini, tapi luapan marah di hari ini
mungkin tentang marah yang belum selesai di kemarin-kemarin itu. Makanya sekarang sering lihat kan orang naik motor di jalan sekedar disalip, wah bisa sampai berantemnya bisa gila-gilaan. Bener marahnya hanya karena disalip atau karena ada marah yang belum tuntas di hatinya, di dirinya, maka ketika disalip meledak, ke-trigger namanya gitu. Belum sesuai dengan diri, ada marah yang tidak terlihat. Ya itu kenapa nggak kelihatan, karena kita tipe orang yang dengan pola yang ya udahlah lupain aja lah, ya udahlah biarin aja lah, ya udahlah gitu kan, semua dianggapnya udahlah. Semua yang pakailah biasanya pura-pura, ya kan? Pada akhirnya menurut kita, oh ya aku udah lupa marahnya sama dia, cuma di mulut lupanya tapi nggak pernah selesai. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Boleh nih Kak. Kak Ice kita buka yang resnya nih Kak. Dari Bandung juga nih Kak Esa nih. Boleh Bunda Esa open mic-nya bisa? Yang sudah resen. Pokoknya ini dalam banget ya. Insya Allah 2 hari kita akan belajar powerful nih. Makaso ya yang belum mendaftarkan diri, segera daftarin diri. Boleh Kak Esa, mangga? Ya, terima kasih Kang Abdul. Siap. Gini Kak ya, saya pernah ada permasalahan dengan seorang ya, atau banyak beberapa orang. Kita sudah mencoba menyelesaikannya dengan berbagai cara, tapi setiap bertemu itu selalu ada permasalahan baru gitu yang melukai hati gitu. Nah, saya takutnya antara memutuskan silaturahmi yang tidak boleh kita lakukan ya sebagai muslim, atau saya menjaga diri dari perbuatan orang-orang toksik. Jadi saya mencoba agak menjauh gitu. Jadi gimana? Tapi saya juga sudah sering ya berkonsultasi, ada teman juga konselor juga. Tapi katanya saya udah sembuh sebetulnya gitu. Tapi untuk memulai, masih ada beberapa orang untuk memulai saya untuk menjumpai mereka kembali itu ada rasa takut, jadi ada pertengkaran lagi gitu. Gimana? Antara saya takut dosa memutuskan silaturahmi sama menghindari percekcokan itu, gimana? Saya pernah dengar, koreksi kalau saya salah ya, sahabat pamannya Rasul ya, Uwasi ya. Jadi dia Uwasi itu pernah mendapatkan masalah gitu kan ya, yang menyakiti hatinya, dan dia berikrar gitu, saya intinya gini, saya mau menjauh dari kamu ya ya. Jadi Rasul yang saya nggak mau ketemu kamu lagi, kata Rasul gitu kan ya, saya nggak mau ketemu kamu lagi, nggak mau berhubungan sama kamu lagi karena kamu membunuh paman saya yang bernama Uwais gitu kan. Jadi menghindar nggak apa-apa ya, bahkan saya lupa ada di ayat apa, menghindar itu boleh, tapi pastikan menghindarnya setelah kita menyelesaikan semua rasanya, dan pastikan ketika kita menghindar dan memilih menjauh, memilih menjaga jarak, itu karena Allah, itu karena dia Allah. Karena kalau kita menjauhnya, ya udah gue menjauh aja gitu ya, tapi masih ada emosi, masih ada marah, itu hanya menghindar, itu hanya lari dari masalah. Makanya walaupun kita menjauh, gak ketemu nih sama orangnya, tapi sekedar ngelihat nama yang sama, anggaplah namanya Hana gitu ya, yang nyakitin kita nggak ketemu dia, kita menghindar, tapi ngelihat ada toko konter pulsa namanya Hana, wah perasaannya tuh langsung gitu loh, karena berarti kita belum selesai. Tapi nah itu, ketika nanti kita menyelesaikan semua rasa yang ada di hati kita akan tahu kok nanti Allah yang akan menggiring, maka kita harus menghindar atau kita harus ketemu. Walaupun kita ketemu, tapi kalau sama Allah udah dikasih tenang, udah diselesaikan sama Allah, walaupun kita depan-depanan sama dia, walaupun kita duduk sebelahan, kita biasa aja. Dan bahkan kalau kita sudah menyelesaikan semuanya, tanpa kita harus menghindar, Allah yang akan bikin kita jauh sama Allah.
walaupun kita satu komplek kasarnya ya, kalau Allah nggak izinin kita buat ketemu sama orangnya, kita nggak akan ketemu. Entah gimana cara Allah, akan dibikin nggak ketemu aja. Walaupun misalnya kita bermasalah sama orang tua murid di sekolah anak gitu ya, ada acara pertemuan atau ada apa, kalau Allah ridhonya kita nggak ketemu, sama Allah tuh akan dibikin skenario gimana caranya, kita nggak akan ketemu. Tapi biarkan Allah yang mengatur itu semua. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak boleh menghindar, nggak apa-apa. Tapi pastikan menghindarnya bukan lari. Karena ketika kita lari, itu cuma pasti akan capek. Gitu. Jadi buat saya nggak tahu ya, saya tuh yang selalu jadi penguat saya yang powerful banget. Saya suka banget sama zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sama Allahumma yasin walatu asir. Itu menurut saya di hidup saya itu powerful banget. Saya sama kayak ibu manusia biasa gitu ya, ada aja orang yang bikin kesel, yang bikin marah gitu ya. Semakin sering saya ngezikirin itu gitu loh, saya sering mendapatkan keajaiban dari Allah. Harusnya saya ketemu, saya nggak ketemu gitu loh. Dan ketika saya menyelesaikan semua rasa itu terhadap orang itu, saya pernah ada di kondisi saya pergi sama anak-anak saya, sama suami saya, dan anak saya bilang, Bu, ada si tante itu. Mana? Itu tadi ngelewat. Dan kalau saya boleh bilang demi Allah saya nggak ngeliat. Apakah saya menghindar? Enggak. Tapi mungkin sama Allah tiba-tiba mata saya ditutup gitu kan. Tapi anak dan suami saya melihat bahwa orang yang nyakitin saya lewat. Tapi saya nggak lihat. Itu cara Allah menjaga kita. Gitu. Jadi nanti benar-benar itu ikut nanti yang hari Minggu. Nanti saya akan ajarin caranya. Jadi bisa pakai terapi itu supaya nanti Allah yang akan kasih banyak keajaiban untuk ibu supaya nggak ketemu orang. Gitu, ya. Insya Allah, Teh Ica. Betul banget Teh Ica ya. Ini mah recommended banget untuk ikut ya Teh Ica ya. Karena di hari Ahad kita akan latihan nih bagaimana nih gitu kan, rilis dan sebagainya. Zikirnya apa Bang Titan tadi itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ya. Itu doanya Nabi Yunus ya, Masya Allah. Bu Esa, mungkin nggak cukup ya. Kalau nggak cukup ya ikut lagi besok dan hari Ahadnya tuh. Sayang banget kalau dilewatkan. Ini ilmunya ilmu mahal banget nih ya. Maka jangan disia-siakan waktu dan kesempatannya. Mumpung TIC-nya sudah memberikan nih 2 hari untuk belajar bareng dengan kita ya. Beliau kan sibuk banget nih. Sengaja 2 hari ini, apalagi momentum kemerdekaan ya. Beliau mau ke istana, mau ke istana Teh ya, mau upacara ya Teh ya. Tapi isi dulu di sini. Biar pas 17 Agustus hatinya merdeka kita semua ya. Betul, itu Teh yang paling utama ya Teh ya. Hati kita merdeka, nggak apa-apa lah negara belum merdeka juga ya. Hati kita aja yang merdeka nih ya. Pak Teh Ica, boleh satu lagi ya Teh Ica ya? Boleh. Nih Bunda Esi Sandra nih. Boleh Bunda Esi? Oke, silakan Bunda opennya. Terima kasih banyak Kang. Siap Bunda. Izin Teh Ica mau gimana ya? Sulit ngejelasinnya. Teh Ica, saya sadar bahwa saya banyak mengalami luka batin gitu kan, sehingga memang terjadi beberapa waktu ini permasalahan dengan suami yang sifatnya itu ya bisa dianggap kadang saya reaktif gitu. Ada beberapa kata-kata saya yang barangkali tidak berkenan gitu. Kebetulan kami juga posisi tempat tugas berbeda, sehingga terjadi maksudnya beda tempat yang sering bertemu aja sering selisih paham, apalagi kalau kita berada di lokasi yang berjauhan gitu atau LDR gitu. Nah, sehingga beliau memutuskan untuk no kontak gitu sampai waktu yang cukup lama lah, udah hampir sebulan lebih gitu. Dan memang itu sangat menyiksa. Saya juga terus memperbaiki diri gitu. Saya minta maaf sudah, saya juga sama Allah sudah
mohon ampun, bertaubat, memperbaiki diri gitu. Tapi ketika hal tersebut juga tidak kunjung membaik begitu kan, karena tidak ada komunikasi ini gitu. Saya juga sudah berzikir Nabi Yunus, minta diberi kemudahan, dilembutkan hatinya, dilunakkan egonya, dibukakan pintu maafnya gitu. Nah, ketika menjalani hari-hari yang serba bingung dan hampa seperti ini ya, kadang rasa tidak tenang, pikiran buruk itu juga sering muncul gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika permintaan maaf sudah saya lakukan berulang-ulang, kemudian saya juga sudah terus-menerus memperbaiki diri, saya ikut kelas bangkit dari luka batin dan lain-lain gitu, dan banyak hal lah yang sudah saya lakukan, tetapi terlihat itu semua belum kunjung membaik. Itu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus masih saya upayakan seperti itu, Teh Ica, dalam koridor hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Terima kasih, Teh. Manusiawi ya, ketika kita punya masalah, kita berharapnya masalah ini selesai dengan cara ini, dengan ending gini gitu kan ya. Itu manusiawi. Saya nggak menyalahkan itu, karena ya manusia kan dikasih logika, dikasih rasa gitu ya. Itu manusiawi. Oh, masalahnya tuh ini, aku pengennya nanti baikan sama suami, nanti suaminya tuh minta maaf, nanti suami menjelaskan bla 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 gitu kan ya. Itu gitu loh. Kalau yang saya rasa ya, ketika awal nikah ada aja bentrok gitu kan, ternyata pas ngobrol berdua sama suami, saya dan suami ngobrol, karena kenapa sering bentrok, karena ternyata saya sama suami masih sering menunjuk satu sama lain, masih sering menunjuk. Itu artinya saya menuntut suami saya harus ini itu sesuai dengan apa yang saya mau. Masih menuntut untuk suami saya harus membahagiakan dengan cara ini, kamu harus ngerti aku dong, kamu harus paham aku dong, kan kamu suami aku gitu kan. Dan suami saya pun sama melakukan itu ke saya gitu loh. Kan kamu istri saya, kamu harusnya lebih ngerti saya, kan kamu tuh kan istri saya, kamu harusnya lebih pengertian, lebih ini segala macam. Saling menunjuk sampai lupa untuk menunjuk diri sendiri. Aku ini gimana ya? Aku ini salahnya apa ya? Aku ini kenapa ya? Kok aku nuntut banget suami aku tuh buat selalu ngertiin? Kok aku nuntut banget suami aku tuh buat selalu dengerin aku? Tunjuk diri sendiri. Oh iya ya, ternyata kosongnya di diri aku karena aku mungkin dulu kurang didengar. Oh, kenapa aku selalu nuntut suami aku buat selalu ada buat aku, karena kosongnya di diri aku, karena orang tua aku nggak mengisi. Jadi kekecewaan kita sama orang tua, kosongnya kita terhadap orang tua kadang sering kita limpahkan sama pasangan kita gitu. Dan jadi pada akhirnya yang saya rasa di awal-awal rumah tangga saya ada aja cekcoknya segala macam, tapi makin kesini makin membaik ketika saya dan suami saling menyelesaikan diri sendiri gitu kan ya, saling menyelesaikan, saling mengenali diri sendiri satu sama lain, karena akan sulit bagi kita mengenal pasangan kita kalau kitanya aja belum kenal sama diri sendiri. Kenal diri sendiri itu kan banyak ya, kenal apa sih, siapa diri kita, apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, dan dan ada kosong apa aja sih di hidup kita. Itu yang harus kita kenali dulu supaya kita tahu bagaimana kita memposisikan sebagai pasangan, sebagai istri atau sebagai suami gitu kan. Itu yang pada akhirnya ketika kita mulai semakin sering menunjuk diri kita, semakin
mengolah tentang diri kita dan menyelesaikan tentang diri kita gitu ya. Pada akhirnya seringnya gitu ya, klien-klien saya pada akhirnya di ujung sesi, ya Allah teh, ternyata suami aku itu nggak salah ya, ternyata suami aku itu nggak bermasalah ya, ternyata kenapa aku selalu marah sama suami dan selalu ngerasa suami aku tuh masih ada aja kurangnya, karena ternyata akunya yang belum selesai dengan diri aku, dengan masa lalu aku, dengan perjalanan hidup aku selama ini. Dan aku memaksa dia harus selalu ngerti aku, harus selalu menyelesaikan semua luka aku, harus selalu mengisi kekosongan di diri aku. Padahal tentang menyelesaikan luka, mengisi itu kan bukan kewajiban siapapun ya, gitu kan. Itu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ibu ikut hari minggu yang terapinya, nanti ibu setelah itu ibu terapi, ibu boleh fokuskan menterapi, menyelesaikan tentang suami, karena saya percaya ketika kita udah selesai, banyak keajaiban Allah yang mungkin akan membulak-balikkan kondisi siapapun itu. Mungkin suami ibu yang Allah lembutkan hatinya, Allah buat-balikan keadaannya, tiba-tiba jadi lebih baik, lebih ngerti dan nyamperin ibu minta maaf, atau bisa jadi suami ibu tetap kasarnya tetap menyebalkan, gitu kan, tetap ngeselin, tapi yang Allah bolak-balikan kondisi kita, yang Allah bolak-balikan hati kita. Walaupun suami kita tetap nyebelin, tapi ketika Allah kuatkan dan Allah bolak-balikan hati kita ngadepin suami kita, kok aku biasa aja ya, dia tetap lo nyebelin, tapi kok aku nggak kayak kemarin-kemarin nih, tapi biasanya tuh bukan pura-pura biasa, aku bener-bener yang ya udah gitu loh. Karena ya cara Allah ya, entah Allah melembutkan kedua hati kita, pasangan dan kita, kalau mau bolak-balikan, atau entah dengan cara apa, tapi ketika kita udah sampai di titik pasrah dan berserah sama Allah, insya Allah keajaiban Allah itu datang. Gitu. Nanti ibu ikutan hari Minggu ya. Gitu. Masya Allah. Teh Ica mantep banget ya materinya ya. Bunda santai aja. Ini belum ke terapi nih, tapi sudah banyak yang menyucurkan air mata ya. Ini baru narasi aja sama Teh Ica nih. Masya Allah ya Bunda Bangga ya. Ini baru gerbang pembuka aja terkait dengan bagaimana sih ternyata menuju ketenangan itu gitu kan ya. Kita bahas dulu why-nya kenapa nih gitu kan ya. Tenang itu bisa dilatih ya Bunda, dan ini ya sudah banyak testimoni yang masuk gitu kan. Salah satunya mungkin beberapa peserta atau juga banyak yang konsultasi ke TIC, ternyata lewat wasilah beliau kasih praktek, Masya Allah nih banyak yang mulai bisa merasakan ketenangan dalam situasi dan kondisi apapun. Dan ternyata hampir semua sama, Bunda Dia, tenang aja Bunda Dia. Bunda Dia ya, insya Allah Bunda gak apa-apa, dicekalin aja ya, kata TIC juga tadi. Ya dengan sering kita doa dan zikir ya, Allah akan memberikan jalan-jalan yang terbaik lah ya. Ayo Bunda, Bang Kakak, pokoknya tong kemana-mana lah ya, insya Allah ya, Sabtu Ahad kita akan lebih dalam, apalagi hari Ahadnya kita akan ada spesial, yaitu praktek terkait bagaimana nih caranya merilis dan sebagainya ya. Siap ikut tuh, link pendaftarnya sudah kami sharekan kembali di link di mana di kolom chat, maka jangan sampai ketinggalan ya Bunda ya. Sayang banget, gak apa-apa, upacara mah ada jam 7 jam 10 di Istana Merdeka juga ya. Kita merdekakan dulu hati kita, kata Teh Ica juga ada, merdeka hati mah upacara kita tenang gitu kan ya. Gitu ya, insya Allah kita tenangkan dulu hati kita, baru kita balap karung tentunya, biar kalau hati bisa dihadapi lah dengan tenang dan senyuman gitu ya. Oke, Teh Ica boleh dong closing dulu nih untuk pagi hari ini Teh Ica, dan kita akan lanjut di hari esok ya Teh Ica ya. Siap. Ini kalimat yang sering saya kasih ke anak-anak dan buat diri saya sih. Saya sering ngomong ke anak-anak, lakukan apapun yang bikin kamu bahagia. Allah. Kita tidak merusak akhirat itu aja. Jadi lakukan apapun, tapi ingat kalau ini merusak akhirat, ya jangan. Gitu. Masya Allah, ini closingnya cukup dalam banget kali. Nyentuh banget ini ya Allah. Lakukan selama itu bahagia, tapi tanpa mengurangi keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya berdampak di akhirat nanti ya.
ya. Waduh, ini closing yang dalam banget nih. Ini aja closingnya ada banget, apalagi besok nih. Besok kan lebih seru lagi di pembahasannya. Maka stay tune terus ya di kelas eksklusifnya Rumah Muslim. Betul Bunda, mantep banget gitu kan ya. Apa yang disampaikan oleh Teh Ica barusan, Masya Allah. Teh Ica, hatur nuhun pisan Teh Ica. Sharingnya pagi ini. Semangat banget Bunda Turi. Tenang Bunda Turi, tenang Bunda Turi. Sambil lirik kanan kiri Bunda nggak apa-apa, santai aja lah ya. Dinikmati perjalanannya. Bunda Fitri hatur nuhun sadayana, Bunda Yuni nah pokoknya sadayana keluarga Rumah Muslim lah yang senantiasa selalu istiqomah ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi lebih dalam dengan Tica. Bahkan hari Ahad ini spesial nih, kita akan berlatih untuk depth ya, bagaimana caranya untuk diterapi sendiri biar tidak terlalu banyak keluh lah ya. Cukup nanti Ica akan ajarkan bagaimana tuh caranya ya. Mohon persiapan di powerful tuh dari Ahad ya. Karena kalau sudah praktek itu seru lah ya. Kata Ica ingin kelasnya berdampak, ada yang bisa kita praktekin tiap harinya, tidak hanya sekedar materi aja gitu kan ya. Oke ya Bunda Abang Kakak, supaya lebih penasaran ya, makanya ikuti kelasnya di hari besok lebih dalam lagi. Sabtu Ahad kita akan belajar kembali sama Ica ya. Untuk sesi di pagi hari ini kita akan cukupkan sekian dulu, karena insya Allah nanti Ayah Bunda Abang Kakak 845 akan lanjut di materi di kelas kajian duha ya bersama Ustadz Muslim ya. Silakan juga nanti bergabung kembali ya. Oke ya Bunda Abang Kakak semuanya, Ica besok ketemu lagi ya. Bismillah ya Ica ya. Sehat-sehat semuanya, mudah-mudahan Allah Amin, ridho ya. amin. Ica sehat selalu, berkah selalu beserta keluarga. Ayah Bunda Abang Kakak atau thank you bisanya di momentum Sayyidul Ayam ini. Alhamdulillah sedikit tenang lah ya. Ayah Bunda udah mulai tenang kan? Ya tenanglah ketika melihat orang yang kita benci, yang mudah-mudahan Allah tutupin kan gitu kata Teh Ica ya. Allah alihkan ke yang lain. Pokoknya mah nggak boleh membenci kita banyak kata Teh Ica kan tadi ya. Insya Allah nanti kita rilis hari Ahad bareng-bareng. Yuk Bunda Esi ya semangat terus. Insya Allah 2 hari kita belajar kembali ke depan ya. Ayo Bunda Abang Kakak semuanya. Yuk mari sama-sama kita akhiri dulu perjumpaan di sesi ini dengan sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Atau nuhun bisanya bunda-bunda hebat, ayah-ayah yang luar biasa yang pagi hari ini sudah stay tune untuk belajar. Insyaallah kita belajar lagi dari esok bersama Teh Ica dengan pendalaman kembali materi terkait dengan bagaimana sih caranya mencari ketenangan ya. Ketenangan itu bisa dilatih, bukan bawaan dari lahir. Siap Bunda Yuni, gaskeun Bunda Yuni RT dari Bandar Lampung. Masya Allah luar biasa. Abdul Syakur yang bertugas, maturkeun nuhun. Insyaallah besok kita ketemu lagi. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.